Perkenalkan, nama saya Patricia Pedrovate dengan NIM 0143210028. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran mata kuliah keamanan internasional. Pada sisi pertama, saya mempelajari mengenai apa itu keamanan dan keamanan internasional. Jadi, keamanan merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Nah, keamanan ini dijaga melalui adanya kebijakan atau perjanjian yang dibuat dan harus dipatuhi oleh seluruh individu. Nah, biasanya keamanan yang tercipta ini disebut sebagai hal yang mengekang, walaupun bertujuan baik untuk menjaga keamanan individu masing-masing. Terdapat 4 faktor elemen utama dari keamanan, yaitu keamanan untuk apa, keamanan untuk siapa, keamanan dengan bagaimana, dan keamanan dengan cara apa. 4 faktor ini sangat berguna untuk menjaga keamanan individu karena manusia saling berinteraksi dan hal ini tidak memungkiri bahwa dari interaksi tersebut dapat terjadinya ancaman yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sesi selanjutnya, saya mempelajari mengenai teori-teori HI dan keamanan internasional. Untuk mengerti fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem internasional, dibutuhkannya teori-teori HI. Karena itu, untuk mengerti keamanan internasional, dibutuhkannya teori HI. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat 5 teori HI yang digunakan, yaitu realis, neorealis, liberalis, konstruktif, dan institusionalis. Teori realis berpedoman bahwa negara merupakan aktor utama dan bersifat anarkis yang dimana tidak ada lebih tinggi daripada negara tersendiri. Jadi, negara-negara berfokus pada dominasi power menggunakan sistem militer dan bersifat self-centris atau self-help. Lalu selanjutnya terdapat neorealis yang dimana masih berpegang pada pedoman realis tetapi sudah lebih terbuka yang dimana mengikuti perkembangan sistem internasional dan sangat dipengaruhi oleh polarity, yaitu ada unipolar, bipolar, dan multipolar. Lalu selanjutnya liberalis. Liberalis ini merupakan teori yang dimana negara-negara sudah lebih terbuka, yang dimana tidak ada terbatasan dalam sistem internasional, terutama dalam sistem ekonomi. Jadi negara-negara mulai melakukan hubungan bilateral atau kerjasama. Lalu untuk menjaga kenetralan dalam hubungan bilateral antara negara, hadirnya institusionalis, yang dimana hadir institusi-institusi atau organisasi internasional yang hadir sebagai wadah untuk pembuatan perjanjian atau tempat netral bagi negara-negara yang melakukan kerjasama. Contohnya itu ada PBB, IMF, RC, dan lainnya. Lalu yang terakhir terdapat konstruktivisme yang dimana saat negara melakukan kerjasama, negara-negara ini mempunyai tujuan yaitu kepentingan nasional yang ingin dicapai. Lalu tentu semuanya ini kembali lagi kepada ideologi atau pedoman yang dipegang oleh negara tersebut. Jadi contohnya itu kegagalannya di teori konstruktivisme ini adalah pada kerjasama antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dimana kita tahu ideologi dari kedua negara ini sangat berbanding terbalik. Yang satu merupakan liberal, lalu yang satu lagi sosialis. Nah, hal ini dapat menjadi contoh dari penggunaan teori-teori HI dalam keamanan internasional. Pada sesi selanjutnya, saya mempelajari mengenai keamanan tradisional. Keamanan tradisional merupakan upaya untuk penjagaan negara dari ancaman secara militer. Keamanan tradisional ancamannya dapat datang dari internal, eksternal, dan secara natural. Ancaman natural itu merupakan bencana alam, lalu intensitas seberapa lama ancaman itu akan terjadi, lalu yang terakhir adalah faktor dari sejarah. Karena itu, negara tidak boleh meragukan apapun ancaman yang terjadi dalam sebuah negara karena semuanya dapat berdampak sangat besar bagi keamanan nasional itu sendiri. Lalu, konsep negara dapat dibagi menjadi 3, yaitu ide dari sebuah negara, dasar fisik dari sebuah negara, dan institusi sebagai ekspresi dari sebuah negara. Ide dasar dari sebuah negara merupakan pembentukan negara itu sendiri yang terjadi karena sekelompok manusia berkumpul menjadi satu di sebuah wilayah yang memiliki kultur, ras, dan budaya yang sama. Lalu dasar fisik dari sebuah negara adalah adanya ideologi-ideologi yang digunakan oleh negara sebagai pedoman untuk menjalankan negaranya.
Lalu yang terakhir terdapat institusi sebagai ekspresi dari sebuah negara yang merupakan hadirnya lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan negara secara keseluruhan. Sesi selanjutnya saya mempelajari mengenai keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional merupakan perkembangan dari keamanan tradisional yang bersifat realis dan hadir setelah kolonialisme dan bersifat western-centric. Lalu, keamanan non-tradisional ini hadir setelah kemunduran dari Uni Soviet setelah Perang Dingin, dan keamanan non-tradisional ini bersifat liberalis yang dimana tidak ada batasan-batasan di antara negara, sehingga ancaman yang hadir dalam keamanan tradisional ini tidak bersifat militer tetapi bersifat secara keseluruhan. Contoh dari ancamannya itu seperti kekurangan makanan, lalu penyakit menular, pandemi, lalu perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, dan lainnya. Karena itu, negara harus berfokus untuk mencegah ancaman ini, karena ancaman ini hadir secara global dan mengikuti perkembangan global. Lalu, untuk menjaga keamanan nasional secara non-tradisional ini, terdapat dua faktor utama individu yang harus dijaga, yaitu keamanan dari rasa takut atau kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk melakukan apa saja. Hal-hal ini akan sangat penting untuk negara untuk menjaga keamanannya agar dapat tercapai keberhasilan keamanan nasional dan internasional. Nah, walaupun keamanan non-tradisional ini ancamannya terlihat lebih halus atau lebih mudah ditangani dibandingkan keamanan tradisional, tetapi negara harus berhati-hati terhadap ancaman-ancaman dari keamanan non-tradisional ini, karena ancaman yang hadir bersifat global dan bersifat luas, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar secara tidak langsung kepada negara, individu, dan secara keamanan internasional. Pada sesi selanjutnya, saya mempelajari mengenai aktor-aktor keamanan internasional. Jadi dalam sistem internasional terbagi menjadi 5 level analisis yang terdiri dari sistem internasional global, subsistem internasional, unit, subunit, dan individu. Aktor-aktor internasional termasuk dalam unit. Nah, dalam aktor internasional ini terbagi menjadi 2, yaitu aktor negara yang merupakan negara itu sendiri, dan aktor non-negara yang terdiri dari NGO, IGO, MNC, media massa, kelompok separatis, kelompok teroris, dan lainnya. Nah, keamanan internasional ini tersendiri juga dipengaruhi oleh power yang ingin ditunjukkan oleh aktor negara. Nah, power ini terbagi menjadi 2, yaitu hard power dan soft power. Hard power merupakan upaya negara untuk menunjukkan kekuatannya melalui kekuatan militer. Lalu untuk soft power melalui jalur diplomasi, budaya, sosial, pendidikan, dan lainnya. Lalu dari hubungan yang dijalin oleh negara-negara ini juga terdapat aliansi dan koalisi yang dibentuk. Nah, dari aliansi ini digunakan negara untuk melakukan balance dan bandwagon. Nah, balance ini digunakan oleh negara-negara kecil untuk menetralkan atau mensupres pengaruh besar dari negara besar. Nah, ini juga bisa dilakukan secara soft power dan hard power. Lalu untuk bandwagon tersendiri adalah saat negara kecil bergabung dalam aliansi negara-negara besar dan negara kecil tersebut hadir sebagai support system bagi negara-negara besar. Pada sesi yang terakhir, saya mempelajari mengenai regionalisme dan keamanan internasional. Jadi, untuk mengerti regionalisme dalam keamanan internasional dapat dibantu dengan 3 teori HI, yaitu neorealis, globalis, dan regionalis. Untuk neorealis, negara-negara berfokus pada negara sendiri, tetapi dipengaruhi oleh sistem internasional, yang dimana negara-negara sangat berfokus berpatokan pada polarity, yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. Lalu selanjutnya terdapat globalis, yang dimana tidak ada batasan-batasan di antara negara-negara dunia, sehingga aktor-aktor negara dan aktor non-negara
dapat saling berpengaruh dalam sistem internasional. Lalu yang terakhir ada regionalis. Regionalis merupakan gabungan dari teori neorealis dan teori globalis. Hal ini dikarenakan teori regionalis hanya berfokus pada wilayah regional, tetapi dalam wilayah regional tersebut tidak ada batasan-batasan di antara negara untuk saling mempengaruhi. Lalu untuk mempermudah pengertian dari regionalis dalam keamanan internasional, Barry Busan memperkenalkan teori Regional Security Complex. Regional Security Complex ini memiliki pengertian untuk kita dapat mempermudah mengerti fenomena internasional yang terjadi. Kita dapat mengertinya melalui subsistemnya terlebih dahulu untuk dapat lebih mudah mengerti apa yang terjadi dalam sistem internasional secara global. Sekian penyampaian saya mengenai hal-hal yang saya dapatkan mengenai sesi pertama hingga sesi 7 mata kuliah keamanan internasional. Semoga dengan ini saya dapat mengerti lebih jauh mengenai materi-materi yang sudah saya pelajari. Terima kasih.